Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahlur Ridho MT dengan NIM 2502020151, mahasiswa MK Takwim Tarbawi. Dengan ini melampirkan tugas akhir final MK tersebut, yaitu tugasnya membuat video untuk semua bab berjumlah setiap bab itu ada 3 soal. Bab pertama, pengertian istilah. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam pembelajaran? Jawabannya, evaluasi adalah proses untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, apa perbedaan pengukuran dan evaluasi? Jawabannya, pengukuran menghasilkan skor, sedangkan evaluasi menafsirkan skor untuk menentukan keberhasilan belajar. 3. Mengapa tes dalam pembelajaran diperlukan? Jawabannya, karena tes digunakan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar peserta didik. Bab kedua, konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengapa evaluasi penting dilakukan? Jawabannya, karena evaluasi membantu mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua, apa fungsi utama evaluasi pembelajaran? Jawabannya, sebagai alat untuk mengukur hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, apa prinsip yang harus dimiliki evaluasi? Jawabannya, evaluasi harus objektif, valid, reliabel, adil, dan berkesinambungan. Bab ketiga, pendekatan tes bahasa. 1. Mengapa pendekatan komunikatif banyak digunakan dalam tes bahasa? Jawabannya, karena mengukur kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi nyata. Yang kedua, apa fokus utama pendekatan struktural? Jawabannya, penguasaan tata bahasa atau struktur kalimat. Yang ketiga, apa kelemahan pendekatan esai terjemah? Jawabannya, terlalu menekankan tata bahasa sehingga kurang mengukur kemampuan berkomunikasi. Bab 4. Pengembangan tes bahasa. 1. Mengapa indikator penting dalam penyusunan tes? Jawabannya, karena indikator menjadi acuan dalam membuat soal yang sesuai dengan kompetensi. 2. Apa tujuan membuat spesifikasi tes? Jawabannya, agar penyusunan soal lebih terarah dan sesuai tujuan pembelajaran. Ketiga, mengapa tes harus sesuai kompetensi dasar? Jawabannya, agar hasil tes benar-benar mengukur kemampuan yang diharapkan. Bab 5. Format-format butir soal. 1. Apa kelebihan soal pilihan ganda? Jawabannya, mudah diperiksa dan hasilnya lebih objektif. 2. Kapan soal benar salah sebaiknya digunakan? Jawabannya, saat ingin mengukur pemahaman terhadap fakta atau konsep sederhana. Ketiga, mengapa penulisan butir soal harus jelas? Jawabannya, agar peserta didik tidak salah memahami maksud pertanyaan. Bab 6. Tes komponen bahasa. Apa tujuan tes bunyi bahasa? Jawabannya, untuk mengukur kemampuan membedakan dan melafalkan bunyi bahasa. Mengapa tes kosakata penting? Jawabannya, karena penguasaan kosakata memengaruhi kemampuan berbahasa. 3. Apa yang diukur dalam tes qaid dan tarkib? Jawabannya, penguasaan kaidah tata bahasa dan penyusunan kalimat. Bab 7. Tes kompetensi keterampilan. 1. Apa yang dinilai dalam tes istima? Jawabannya, kemampuan memahami bahasa yang didengar. 2. Apa tujuan tes kalam? Jawabannya, mengukur kemampuan berbicara dengan baik dan benar. 3. Mengapa keterampilan kitabah perlu diuji? Jawabannya, untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menulis. Bab 8. Analisis butir soal. 1. Apa yang dimaksud tingkat kesukaran soal? Jawabannya, tingkat mudah atau sulitnya suatu soal bagi peserta didik. 2. Mengapa daya pembeda penting? Jawabannya, karena menunjukkan kemampuan soal membedakan siswa yang menguasai materi dan yang belum menguasai materi. 3. Apa manfaat bank soal? Jawabannya, sebagai kumpulan soal yang siap digunakan kembali setelah dianalisis. Bab 9. Validitas dan reliabilitas tes. Yang pertama, mengapa validitas sangat penting dalam tes? Jawabannya, karena menunjukkan bahwa tes benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Kedua, apa yang dimaksud dengan reliabilitas tes? Jawabannya, konsistensi hasil tes ketika digunakan berulang kali. Ketiga, apa hubungan validitas dan reliabilitas? Jawabannya, keduanya menentukan kualitas dan kepercayaan terhadap hasil tes. Bab 10. Pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. 1. Mengapa hasil tes perlu diolah? Jawabannya, agar hasilnya mudah dianalisis dan dimanfaatkan. Kedua, apa tujuan pemberian skor? Jawabannya, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketiga, bagaimana hasil evaluasi dimanfaatkan guru? Jawabannya, sebagai dasar memperbaiki pembelajaran dan menentukan tindak lanjut.
Bab 11. Penilaian acuan norma dan kriteria. 1. Apa yang dimaksud dengan penilaian acuan norma? Jawabannya, penilaian yang membandingkan hasil belajar antar peserta didik. 2. Apa yang dimaksud penilaian acuan kriteria? Jawabannya, penilaian yang membedakan hasil belajar dengan standar yang telah ditetapkan. Apa perbedaan utama PA-an dan PAK? Jawabannya, PA-an membandingkan dengan kelompok, sedangkan PAK membandingkan dengan kriteria. Bab 12. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. 1. Mengapa sikap spiritual perlu dinilai? Jawabannya, untuk mengetahui perkembangan nilai keagamaan peserta didik. 2. Apa yang dinilai dalam kompetensi sikap sosial? Jawabannya, sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. 3. Bagaimana cara menilai kompetensi sikap? Jawabannya, melalui observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.